Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu tiba-tiba berhenti menghubungi seorang cewek, lalu muncul berbagai reaksi tak terduga dari dia? Momen itu seringkali terasa membingungkan dan memancing rasa penasaran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam pikirannya saat kamu memilih untuk menghilang tanpa penjelasan? Di video ini, kita akan membongkar 5 rahasia psikologi yang jarang diketahui tentang apa yang sesungguhnya dialami cewek ketika komunikasi terputus secara tiba-tiba. Rahasia-rahasia ini bukan sekedar tebakan atau asumsi biasa, melainkan hasil dari pemahaman psikologi yang bisa membantu kamu lebih mengerti sisi emosionalnya. Dengan memahami ini, kamu tidak hanya jadi lebih bijak dalam menjalin komunikasi, tapi juga bisa menghindari salah paham yang berujung pada patah hati. Jadi tonton terus sampai selesai karena setiap rahasia punya cerita menarik dan pelajaran yang sangat berharga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rahasia psikologi cewek saat kamu berhenti menghubunginya yang pertama, yaitu adalah silent treatment, bukan sekedar diam, melainkan benteng perlindungan emosional. Saat kamu berhenti menghubungi, salah satu reaksi yang paling sering muncul adalah silent treatment atau diam 1000 bahasa dari cewek. Namun perlu kamu tahu, diam ini bukan sekedar sikap pasif yang menandakan marah biasa. Diam ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme psikologis yang dia gunakan untuk melindungi dirinya dari rasa sakit atau kekecewaan yang lebih dalam. Bayangkan dia seperti sebuah benteng yang menutup gerbang agar tidak ada serangan emosional yang masuk. Dengan berdiam diri, dia memberi waktu bagi dirinya untuk menenangkan hati dan pikiran, agar tidak terbawa emosi yang bisa membuatnya berkata atau bertindak yang justru akan merusak keadaan. Ini adalah cara cewek menjaga keseimbangan emosionalnya ketika menghadapi ketidakpastian. Kadang diam juga bisa jadi cara dia menyampaikan pesan tanpa kata-kata, bahwa dia merasa terluka dan kecewa tapi belum siap mengungkapkan semua perasaannya secara langsung. Jadi jangan buru-buru menganggap dia cuek atau tidak peduli. Dia sebenarnya sedang berusaha menata hati agar tidak semakin terluka. Momen diam ini juga berfungsi sebagai waktu refleksi baginya. Dia mulai memikirkan apa yang salah. Apakah dari sikapmu atau dari situasi yang membuat dia memilih untuk menjauh sementara waktu? Ini bukan tentang permainan, tapi lebih ke cara dia untuk memahami dan menerima keadaan. Jadi ketika kamu menghadapi silent treatment, yang terbaik bukan memaksa komunikasi, tapi memberi ruang dan waktu. Biarkan dia memproses emosinya dulu, karena dari sini biasanya dia akan muncul kembali dengan lebih jernih dan siap membicarakan masalah yang sebenarnya. Kemudian rahasia psikologi yang kedua adalah rindu yang mengendap diam-diam. Lebih dari sekedar kangen fisik. Saat kamu berhenti menghubungi, jangan kira cewek langsung melupakanmu begitu saja. Sebaliknya ada proses rindu yang mulai tumbuh secara perlahan, meski dia tidak langsung mengungkapkannya. Rindu ini bukan hanya soal keinginan bertemu secara fisik, tapi lebih kepada kerinduan emosional yang menempel dalam pikirannya setiap hari. Rasa rindu ini seperti gelombang halus yang terus mengalir di bawah permukaan. Kadang membuatnya tersenyum sendiri mengingat momen-momen kalian bersama, tapi juga kadang membuat hatinya perih karena merasakan kehilangan. Ini adalah bentuk ikatan batin yang sudah terbentuk selama kalian berinteraksi, yang kini mengisi ruang kosong ketika komunikasi terputus. Menurut data dari Jurnal Psikologi tahun 2023, sekitar 68% perempuan mengalami rindu emosional lebih intens ketika hubungan komunikasi mereka mendadak berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan emosional bisa jauh lebih kuat daripada sekedar rasa kangen yang terlihat jelas. Jadi rindu yang dialami cewek jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Meski terlihat diam dan mungkin terkesan cuek, sebenarnya pikirannya terus dipenuhi oleh kenangan-kenangan kecil yang membuatnya penasaran dan berharap ada sinyal darimu. Ini juga membuatnya lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang mengingatkannya kepada kamu. Jadi jangan heran kalau suatu saat dia tiba-tiba muncul dengan pertanyaan atau komentar yang nyambung ke masa lalu kalian. Itu adalah cara dia menyalurkan rasa rindunya,
sekaligus mencoba mencari kepastian tentang keberadaan dan perasaanmu. Kemudian rahasia yang ketiga adalah momen self-reflection. Cewek mulai menilai kembali hubungan dan perasaannya. Ketika kamu berhenti menghubunginya, cewek seringkali masuk ke fase introspeksi yang cukup dalam. Dia mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah memberikan yang terbaik? Apakah aku salah dalam hal ini? Proses ini bukan sekedar mencari kambing hitam, tapi merupakan upaya untuk memahami dan menilai kembali apa arti hubungan itu baginya. Self-reflection ini sangat penting karena memungkinkan dia melihat segala hal dari perspektif yang lebih objektif. Dia mencoba mengurai benang kusut perasaan yang mungkin selama ini tersimpan, sekaligus mempertimbangkan apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Kadang ini adalah momen menyakitkan karena dia harus menghadapi kenyataan yang mungkin tidak mudah diterima. Dalam hidup ini, dia juga mengingat kembali momen-momen indah sekaligus konflik yang pernah terjadi. Seperti seseorang yang membuka album foto lama. Dia mencoba menilai apakah kebahagiaan itu lebih banyak atau justru penderitaan yang dirasakan. Ini bisa menjadi titik balik dalam sikapnya ke depan. Menariknya, berdasarkan survei hubungan terbaru oleh Marriage and Family Review 2024, sebanyak 25% perempuan mengatakan bahwa fase refleksi ini seringkali menentukan apakah mereka akan berjuang untuk mempertahankan hubungan atau memilih melepaskan. Ini menunjukkan betapa krusialnya momen diam ini dalam proses pengambilan keputusan emosionalnya. Jadi saat kamu menghilang, sebenarnya kamu memberinya ruang untuk berpikir lebih jernih. Meski sulit, ini adalah proses yang bisa membuatnya lebih kuat dan lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari hubungan kalian ke depan. Kemudian rahasia yang keempat adalah perang batin antara rasa marah dan kerinduan yang berbenturan. Saat kamu berhenti menghubunginya, cewek seringkali mengalami konflik batin yang cukup rumit. Di satu sisi ada rasa marah yang muncul karena merasa ditinggalkan atau diabaikan tanpa penjelasan. Namun di sisi lain, rasa rindu justru semakin menguat, membuatnya merasa bingung antara ingin menjauh dan ingin mendekat. Rasa marah ini bisa muncul sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak terlalu mudah terluka lagi. Dia mungkin menutup hati atau menunjukkan sikap dingin sebagai cara menutupi rasa sakit yang sebenarnya sangat dalam. Tapi di balik sikap keras itu ada keinginan yang kuat untuk tetap dekat dengan kamu, walau terkadang dia sendiri tidak tahu harus bagaimana mengekspresikannya. Konflik ini seperti pertarungan antara logika dan perasaan. Logika menyuruhnya untuk menjaga jarak agar tidak disakiti lagi, sementara perasaan mendorongnya untuk tetap berharap dan mencoba bertahan. Perang batin ini tidak mudah dan seringkali membuatnya gelisah bahkan saat dia tampak tenang di luar. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship 2023, sekitar 60% perempuan mengalami konflik batin semacam ini saat komunikasi dengan pasangan mereka terputus tiba-tiba. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik emosional seperti ini sangat umum dan bagian dari proses adaptasi psikologis yang normal. Memahami konflik batin ini bisa membantumu lebih bijak ketika ingin melanjutkan komunikasi. Jangan heran kalau dia kadang bersikap berubah-ubah atau sulit ditebak. Karena sebenarnya dia sedang berjuang dengan perasaan yang sangat kompleks di dalam dirinya. Kemudian rahasia psikologi cewek saat kamu berhenti menghubunginya yang kelima adalah membangun ekspektasi ketika imajinasi mulai berperan. Saat kamu berhenti menghubunginya, cewek seringkali mulai mengisi kekosongan komunikasi dengan imajinasi dan asumsi. Imajinasi ini bisa menjadi teman sekaligus musuh yang mempengaruhi perasaannya secara besar. Dia bisa mulai membayangkan berbagai skenario, mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Bayangkan ketika tidak ada kabar, pikirannya akan mencoba mengisi celah kosong itu dengan harapan bahwa kamu sedang sibuk, atau ada alasan baik mengapa kamu menghilang. Namun di sisi lain, dia juga takut kalau hal itu berarti kamu mulai menjauh secara emosional, atau bahkan kehilangan minat. Ekspektasi ini tidak selalu realistis, tapi justru inilah yang membuatnya semakin penasaran
dan kadang malah semakin tersiksa secara batin. Proses membangun ekspektasi ini juga menimbulkan berbagai perasaan yang beragam, seperti harapan, ketidakpastian, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Menurut studi psikologi komunikasi dari Universitas Indonesia 2024, tingkat kecemasan seseorang bisa meningkat hingga 45% ketika menghadapi ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal, terutama dalam konteks hubungan percintaan. Ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh ekspektasi terhadap kondisi emosionalnya. Memahami bahwa cewek sedang membangun ekspektasi dan imajinasi ini penting agar kamu bisa lebih peka dan berhati-hati saat memutuskan untuk kembali menghubunginya. Jangan heran jika responnya penuh perasaan yang campur aduk, karena dia sedang menimbang apakah harapannya bisa nyata atau harus kecewa lagi. Sekarang kamu sudah tahu 5 rahasia psikologi yang sebenarnya terjadi di balik sikap cewek saat kamu tiba-tiba berhenti menghubunginya. Ini bukan sekedar soal komunikasi yang terputus, tapi juga tentang bagaimana perasaan dan pikirannya bekerja di balik layar. Dengan memahami hal ini, kamu jadi punya perspektif yang lebih bijak dalam menjalani hubungan. Ingat, setiap sikap dan reaksi cewek itu punya makna dan alasan psikologis yang mendalam. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan atau bertindak gegabah. Beri ruang dan waktu untuk keduanya merenung, belajar, dan tumbuh. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dengan pengertian dan komunikasi yang jujur. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan juga pengalaman kamu soal komunikasi dalam hubungan. Siapa tahu bisa jadi pelajaran berharga untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat membangun hubungan yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian dari video kali ini. Wassalam.